Hai semua, assalamualaikum. Jumpa ketir, welcome back to my YouTube channel. Masih di channel yang paling terkece, terkaya, terpopuler di dunia dan akhirat. Mana lagi kalau bukan di The Ruby Salam. Nah, di video kali ini saya akan menjawab salah satu pertanyaan dari subscriber saya. Nggak tahu deh dia subscribe saya apa enggak ya, tapi minimal dia nonton video saya dong, karena dia kan nanya gitu. Nama channel YouTube-nya Hey Tayo. Hey Tayo. Dia nanya, "Kak, bikin vlog dong, gimana sih bikin surat-surat nikah bisa dapat buku KUA, terus pernikahan Indo Saudi. Aku tuh kepo banget, soalnya cowokku juga Saudi di Jeddah." Gitu ya. Nah teman-teman, sebenarnya bukan Hey Tayo doang yang nanya tentang hal ini gitu. Banyak juga yang nge-DM saya di Instagram, "Kak, gimana sih cara dapetin surat izin dari pemerintah Saudi? Gimana sih cara nikah sama orang Saudi gitu?" Karena cowok saya orang Saudi juga gitu. Banyak banget yang nge-DM kayak begitu. Nah makanya saya kan nggak bisa jawab satu-satu. Saya bilang nanti deh kalau nggak sibuk saya bikinnya videonya gitu. Nah ini saya akan jawab ya sepengalaman saya dan Baba Ruby gitu. Nah, kita ke syarat-syarat cowoknya dulu ya, karena ini berawal semua dari cowok teman-teman, dari lelaki Arabnya gitu. Karena dia ngurusin langkah pertama, ngurus surat-surat itu ya dari Saudi gitu. Syarat-syarat cowok yang boleh nikah dengan warga negara asing, ajnabi, bahasa Arabnya itu ajnabi. Sampai nanti ngedapetin tasrih. Tasrih itu surat izin nikah dari pemerintah Saudi. Itu namanya tasrih. Pokoknya saya udah catat poin-poinnya dan saya sebenarnya udah agak lupa, makanya saya nanya-nanya ke Baba Ruby. Sebentar ya, saya lihat dulu mana sih tadi. Jorok banget. Biasa ngebet pakai begini ya, maklum lah orang dulu ya. Nah, yang pertama itu, syarat yang pertama adalah ratib mafi aksar min salasa alf atau mafi ma'indu syughul. Artinya apa? Gajinya itu nggak boleh lebih dari 3.000 real atau nggak punya pekerjaan. Jadi lelaki Arab yang mau nikah sama orang Indonesia itu nggak boleh punya gaji yang lebih dari 3.000 real. Dan terus juga kalau dia mau nikah dengan orang ajnabi, wanita asing, tapi dia nggak punya kerjaannya, nah dia harus ke Syurta Mantaga di Mantaga Hago atau polisi yang ada di daerah dia gitu, bilang kalau saya tuh mau nikah dengan orang ajnabi tapi saya nggak punya kerjaan. Nah itu nanti dikasih selembaran kertas gitu, terus dia nanti itu ke umdah, yang artinya umdah itu wali kota. Nah yang di sini itu umdah itu yang tahu rumah-rumah warganya gitu. Nah kalau di kita kan yang tahu rumah-rumah warga itu RT dan RW ya. Nah karena di sini nggak ada RT dan RW, jadi sebutannya umdah. Pasti calon kamu pasti paham gitu. Nah, nanti dia ke situ dan membawa 2 orang saksi. Nah, terus 2 orang saksi ini bertugas nanti bertanda tangan dan bersyahid atau bersaksi kalau calon kamu ini bisa menghasilkan 3.000 real selama sebulan gitu. Dan juga kayaknya nggak boleh kurang juga gitu. Orang terdekat deh, pokoknya temennya, pasti kan dia punya teman kan, nah gitu. Nah, nanti ditanya, "Kamu bener tinggal di sini, kamu bener nggak kerja, kamu bener bisa menghasilkan uang 3.000 real per bulan," gitu. Pokoknya ditanya-tanya semuanya gitu. Nah itu syarat yang pertama. Oke. Nah syarat yang kedua adalah umurnya nggak boleh di bawah 30 tahun. Jadi umur cowok Arab yang mau nikah dengan orang kita, orang Indonesia atau orang ajnabi, nggak boleh di bawah 30 tahun. Sebenarnya ada yang boleh nikah di bawah umur 30 tahun, tapi dengan syarat-syarat tertentu gitu teman-teman. Salah satunya nih yang boleh nikah di bawah umur 30 tahun, dia sakit. Nah, jadi dia tuh harus punya taqrir tabbi, yang artinya itu adalah surat keterangan yang menjelaskan kalau dia itu benar-benar sakit. Ini biasanya dari rumah sakit ya gitu. Kalau dia sakit itu biasanya cepet di approve-nya. Mungkin siapa yang mau sama orang sakit gitu, nikah sama orang sakit. Makanya ketika dia sakit dan ada yang mau gitu, nah itu cepet di approve-nya gitu teman-teman. Gitu. Atau dia talak, cerai dengan istri sebelumnya, itu pun talak dengan sebab yang emang diterima oleh Wizaratud Dakhiliyah ya, Kementerian Dalam Negeri Saudi gitu. Bukan talak aja gitu, cerai aja, enggak.
Jadi harus ada sebab musababnya. Kenapa dia talak, kenapa begini begitu gitu. Mungkin talak karena mungkin cowok ini sakit, terus dia ketemu dengan orang kita dan orang kita mau nerima dia kalau dia sakit. Nah itu biasanya cepet, dikabulinnya cepet gitu, di approve-nya cepet oleh Wizaratul Dakhiliyah gitu teman-teman. Oke? Nah syarat yang ketiga yang penting banget adalah dia itu harus punya husnul sirah wassuluk, punya catatan kebaikan dari kepolisian. Kalau dia itu nggak pernah dipenjara karena narkoba, karena masruk, terus karena pembunuhan, karena apapun itu pokoknya nggak ada. Gitu. Itu husnul sirah wassuluk. Itu penting banget. Jadi kalau dia punya catatan nggak baik di kepolisian, itu nggak bakal di-approve, nggak bakal bisa gitu, prosesnya tuh bakal mandek, bakal nggak di-approve sama sekali gitu. Nah teman-teman, syarat yang keempat adalah nih, dia itu nggak boleh kerja seperti apa ya, polisi, terus martabah dia itu wazir, menteri, martabat dia itu wazir gitu, menteri, itu nggak boleh nikah. Pokoknya yang kerja di Wizaratul Dakhiliyah atau Wizaratul Kharijiyah itu mencakup kayak kedutaan, safara. Orang-orang safara itu nggak boleh nikah sama orang ajnabi gitu. Tadi kayak orang safara nggak boleh kan ya. Terus juga nggak boleh yang profesinya itu qadhi. Qadhi itu adalah hakim ya teman-teman. Cuy sayang. Qadhi itu adalah hakim teman-teman gitu. Jadi itu nggak boleh gitu, oke? Terus juga talib atau pelajar. Nah dia itu orang Saudi terus belajar ke Inggris. Pokoknya belajar ke negara itu, keluar dari Saudi gitu, belajar di luar Saudi. Terus dia mau nikah itu nggak boleh. Sampai dia lulus nanti baru boleh nikah sama orang ajnabi, itu terserah. Terus lelaki Arab yang nggak boleh nikah itu umur lebih dari 70 tahun itu nggak boleh nikah. Nggak boleh nikah dengan orang ajnabi. Ya iyalah, kayaknya umur 70 tahun nanti istrinya hamil, dia udah tua gitu ya. Ya tapi itu lagi-lagi kalau dia punya wasta, bisa berapa persennya itu bisa lolos gitu sih ya. Kalau di sini tuh kalau ada wasta cepet teman-teman. Wasta itu kayak orang dalam gitulah gitu kalau di sini. Terus boleh lelaki Saudi nikah umur 25 tahun dengan syarat harus nikah dengan family dekatnya, dengan keluarga dekatnya gitu teman-teman. Misalnya Ruby, anak saya kan cewek ya, misalnya dia cowok gitu, nanti dia umur 25 tahun itu boleh nikah teman-teman. Tapi dengan syarat dia harus nikahin keluarga dekatnya, misalnya tuh kayak sepupunya, kayak misanannya ya, pokoknya yang penting masih ada ikatan family-nya gitu teman-teman. Nah terus syarat yang kelima adalah dia itu nggak boleh sakit gitu teman-teman. Jadi cowok kalian nanti harus melewati yang namanya itu ijtiyazul fahs atau bi. Artinya itu adalah bisa dibilang serangkaian pemeriksaan seluruh badan gitu teman-teman. Jadi nanti bukan cowok kalian aja sih, kalian juga bakal diperiksa nanti seluruh badan. Itu nanti kalau udah keluar tasrih dari pemerintahan Saudi gitu ya. Pokoknya ada tab-tabnya, ada tahap-tahapnya gitu teman-teman. Ini cuma cerita dikit ya. Mama. Apa sayang? Kuku ya. Taib jib mau ya شوية. Bismillah. Bismillah. Nanti bukan cowok Arab aja yang diperiksa di ijtiyazul fahs atau bi. Nah nanti kita juga bakal melewati tahap itu teman-teman. Maaf nih, kita tuh nanti diperiksa cuma pakai pakaian dalam bawah doang ya, cuma pakai celana dalam doang. Nah itu kita bakal diperiksa seluruh badan gitu teman-teman. Jadi kalau kalian punya penyakit yang serius itu nggak bakal di-approve, nggak bakal bisa nikah sama orang Arab Saudi. Begitu juga ya kalau cowok kalian sakit. Misalnya sakit ini ya, sakit yang ditentukan oleh pemerintah Saudi gitu teman-teman, sakit yang bisa menular gitu, nah itu nggak bakal bisa di-approve, nggak bakal bisa nikah gitu teman-teman. Kalau dia ngerasa dia tuh nggak sakit ya itu pasti lancar, itu aja sih gitu. Sebenarnya susah-susah gampang ya, tapi ya itu butuh perjuangan. Nikah sama Rijal Saudi itu teman-teman butuh perjuangan, makanya aduh
Kita pokoknya ingat aja deh, kalau kita punya masalah sama suami, pasti ya semua orang rumah tangga pasti ada cekcoknya kan, nggak mungkin kagak kan gitu. Nah, ingat aja perjuangan nungguin tasrih dari pemerintah Saudi, ya Allah, itu saya bertahun-tahun. Jadi sebenarnya nasib juga, berdoa aja sama Allah, minta digampangin segala urusan. Mulai dari sekarang yang deket sama cowok Arab, berdoa jangan putus, kudu berdoa kenceng, minta sama Allah, ya Allah gampangkan segala urusan saya. Calon suami saya lagi ngurus surat-surat nikah, saya mau nikah sesuai sunnah Rasul, gampangkan ya Allah segala urusanku. Itu saya begitu aja doanya, salah satu doa saya gitu yang saya selipin dalam sholat saya. Nah oke teman-teman, jadi itu aja yang bisa saya info. Saya nggak mau kepanjangan ya, nanti bingung. Jadi saya tuh pengen satu video judul, supaya itu nanti teman-teman nontonnya juga enak gitu. Ini kan syarat-syarat awal yang harus dipunyai, yang harus dimiliki oleh cowok Arab yang mau nikah sama orang, sama ajnabi gitu teman-teman. Oh iya teman-teman, jadi buat kalian yang mau tanya-tanya nggak apa-apa, insya Allah saya ada waktu saya jawab gitu. Karena saya juga dulu pengalaman saya, aduh saya nggak tahu mau nanya ke siapa gitu. Nah ini saya pengalaman saya bakal share gitu buat mempermudah teman-teman yang lagi deket PDKT dan mau serius sama cowok Arab gitu ya. Insya Allah dimudahin semuanya, oke? Dan jangan ragu-ragu, follow aja Instagram @rubisam gitu. Insya Allah ada waktu bakal saya balas, oke? Semoga video ini bermanfaat buat kalian yang lagi deket sama cowok Saudi atau orang Saudi, sah? Semoga dilancarin, amin. Amin. Semoga di-approve, tasrihnya cepet keluar, amin. Buat anti-anti di luar sana, dadah. Dadah. Semoga dilancarin urusannya, amin. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Oke teman-teman, sekian dulu video kali ini. Semoga bermanfaat untuk kalian. Dan jangan lupa like, comment, and subscribe channel ini, The Ruby Sam. Sah? The Ruby Sam, supaya semakin berkembang, dan supaya kami semangat membuat video-video selanjutnya. Dan semoga kita selalu menjadi orang yang selalu bersyukur dan menjadi manusia yang lebih baik lagi. Subscribe. Oke? Syukran. Bye. Masalama.